Baik, Bapak Ibu semua, jamaah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa sampai detik ini merasakan segala yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam beribadah kepadanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan mengenai adab seputar pemberian hadiah. Sedikit akan kita bahas mengenai adab ini, kemudian kita akan berpindah ke adab yang berikutnya. Karena yang tertinggal dari pembahasan ini hanya beberapa saja. Baik, terakhir kita telah menyampaikan bahwasanya ketika kita memberikan hadiah, maka mulailah dari orang yang terdekat dengan kita. Mulailah dengan orang yang terdekat dari kita. Kalau kita punya orang tua, berikanlah hadiah itu kepada orang tua. Kalau kita punya saudara, kakak, adik, kita berikan kepadanya. Baik, sebagaimana ini juga dibahas di dalam hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inni li jarain, fa ila ayyihima uhdi. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, aku ini punya dua tetangga. Lalu mana yang aku berikan hadiah terlebih dahulu? Maka kata Nabi SAW, ila aqrabihima minki baban. Kata Nabi SAW, berilah hadiah kepada tetangga terdekatmu, terdekat pintunya denganmu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya di antara tetangga yang pintunya terdekat dengan pintu rumah kita, maka kita dahulukan dalam pemberian hadiah. Ya. Sekali lagi, bukan dindingnya, bukan pagarnya, tetapi pintu rumahnya. Kalau pintu rumahnya dekat dengan kita, sehingga kita kalau mudah untuk bertemu dengannya ketika dia keluar dari rumah, itulah kita dahulukan tetangganya. Ketika ada tetangga di kanan maupun di kiri. Namun sekali lagi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup celah untuk memberikan hadiah kepada yang lainnya. Ini yang didahulukan yang mana gitu ya. Ketika kita menyiapkan satu hadiah. Namun di lain waktu ketika kita berikan kepada yang terdekat, barulah kita berikan kepada tetangga yang satunya. Nah, seperti itu. Ketika kita bisa memberikan hadiah kepada orang terdekat kita, kepada ibunda, kemudian mungkin belum sampai ke ayah, maka di lain waktu kita sediakan hadiah untuk ayahanda. Mungkin baru bisa memberikan hadiah kepada kakak dulu, adiknya belum. Di lain waktu ketika bisa kita berikan kepada adik. Nah, kalau masih Allah berikan rezeki yang cukup, bisa memberikan hadiah semuanya, wah itu alhamdulillah ya. Nah, itu bagus. Jadi dua-dua tetangganya kena, misalkan, dan keluarganya pun juga ikut dapat semua. Kemudian yang ada berikutnya adalah tidak boleh menolak hadiah parfum. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan parfum hadiahnya apa ini? Parfum.
parfumnya mereknya mahal. Wah, apalagi merek mahal ya. Oke. Jangan ditolak. Ya. Artinya ketika kita diberikan parfum apapun itu ya mereknya, kita terima. Ya. Suka atau tidak suka dengan aromanya itu belakangan. Yang kita dahulukan adalah menerimanya, tidak boleh menolaknya. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwasanya Nabi SAW tidak menolak hadiah parfum. Nah, kalau demikian maka kita mengikuti Nabi SAW ketika ada orang yang memberikan kita hadiah parfum maka tidak ditolak, ya diterima. Beda halnya dengan kalau barang-barang yang memang ya jelas haramnya di dalam Islam itu berhak kita menolaknya. Kalau tidak maka diterima termasuk dari hadiah parfum. Kemudian yang berikutnya ada situasi kondisi yang membolehkan kita menolak hadiah. Selain tadi kalau misalkan barangnya diketahui barangnya haram dalam Islam. Ada suatu kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang dari kaum Fazarah, orang Arab. Ya. Kemudian dia memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa 1 ekor onta betina. Nah, 1 ekor onta betina. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas hadiah itu. Di riwayat yang lain disebutkan beliau membalasnya dengan beberapa onta. Jadi dikembalikan beberapa onta yang serupa. Ya. Dalam riwayat lain disebutkannya 6 onta. Jadi Nabi SAW mengembalikan atau memberikan atau membalas hadiahnya yang tadinya 1 onta, beliau balas 6 onta. Sesuai kemampuan Nabi SAW saat itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang tersebut yang diberikan hadiah Nabi SAW tadi tidak menyukai. Ya, tidak suka dengan pemberian dari Nabi SAW. Ini ajib ya, ini aneh. Ini orang nggak senang dengan dikasih hadiah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar. Lalu menyampaikan, ya hadiah ahaduhum fawa'awwidhuhu biqadari ma 'indi thumma yaskhatuhu. Kata Nabi SAW, ada seorang yang ada salah seorang di antara mereka yaitu dari kaum tadi Fazarah, kemudian memberikanku hadiah. Ya. Lalu aku membalas hadiah itu sesuai kemampuanku. Namun dia ternyata malah tidak menyukainya. Kata Nabi SAW, waimullah, demi Allah, la aqbalu ba'da 'ami hadha minal Arab hadiyatan illa min Quraisy aw Ansari aw Thaqafi aw Dausi. Kata Nabi SAW, aku tidak akan pernah menerima hadiah lagi dari orang Arab kecuali dari suku Quraisy, orang Ansor, orang Thaqafi, dan orang Daus dari suku Daus. Disebutkan, dikecualikan ada 4 yang dikecualikan Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bolehnya kita menolak hadiah dari seseorang jika situasinya serupa. Nabi SAW menolak selain dari 4 ini dikarenakan kasus yang tadi disebutkan di awal. Ya, terjadi kepada Nabi SAW menunjukkan bahwasanya orang ini memiliki sifat yang buruk. Dia ingin yang lebih daripada sekedar yang diberikan oleh Nabi SAW. Padahal dia ngasih 1 onta.
Nabi SAW balas lebih daripada itu, nggak cukup. Sehingga dia nggak senang. Ya. Mungkin dia berharap 20 onta, mungkin dia mengharap 200 onta begitu. Harapannya begitu. Makanya inilah ketika kita memberikan hadiah, pastikan hati kita itu benar-benar ikhlas gitu. Jangan sampai mengharap lebih gitu. Kita kasih sekian pengennya balasannya mobil gitu kan. Nah, ini jangan berharap seperti itu. Kita ngasih apa bantuan A B C D pengennya nanti kita dapat balasan yang lebih besar. Ini terjadi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau tidak suka dengan itu. Karena tahu sifat orang ini. Maka kalau kita mengetahui ada orang yang seperti itu, berhak kita menolak. Kita tahu nih orang ini ngasih, tapi sebenarnya ada udang di balik bakwan. Jadi, ini kita mau acara buka ini, ingatnya bakwan gitu. Ada sesuatu yang terselubung di situ. Kita tahu nih, kecium bau amisnya. Ya udah, tak usah diterima. Terutama biasanya tuh yang punya posisi tuh. Nah, orang-orang yang punya posisi ya saya di pekerjaan. Nah, ini hati-hati nih. Ya, cium bau amis-amis nih, hati-hati. Kalau memang ada orang yang seperti itu diketahui, maka boleh dia. Itu bisa jadi sebab kita boleh menolak hadiah darinya. Kalau tidak, maka terima dengan baik. Baik. Nah, di sini adalah akhir dari bab pembahasan mengenai hadiah. Adab seputar hadiah. Baik. Kita akan masuk ke adab yang berikutnya, bab berikutnya, ya, yaitu adab seputar tidur. Ini menarik ya. Kita pernah membahas ini beberapa kali sebenarnya di majelis yang sama, ya. Namun ini insya Allah bisa menjadi pengingat kita semua kembali. Ya. Nah, meskipun kita akan membahas sedikit mengenai adab seputar tidur, namun bukan berarti kita mengucapkan doa mau tidur langsung terus kita mau buka. Jadi semangat dulu. Ya. Baik. Di antara adab tidur adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Nah, ini biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang tidak ada perkara tertentu setelah sholat isya ya langsung tidur. Karena sholat isyanya Nabi SAW pada masa itu kan agak malam. Ya, tidak seperti kita di zaman sekarang. Sehingga setelah sholat isya ya dia langsung tidur. Kalau tidak ada urusan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa saya memang kita juga kalau bisa menerapkan hal seperti ini. Sebelum sholat isya kita harus tidak tidur. Kecuali memang itu dibutuhkan ya. Mungkin habis capek kerja banget. Harus butuh sedikit memejamkan mata untuk bisa sholat isya. Nah itu silahkan. Sekali lagi ini bukan kewajiban ya. Atau mungkin maaf bukan suatu yang haram untuk tidur sebelum sholat isya. Bukan. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terkadang ada orang yang memang perlu istirahat dulu. Memejamkan mata sejenak sebelum dia sholat.
karena dia kerja seharian di luar dan lain sebagainya ya. Namun kalau dia tidak, ya dia baik-baik saja, keadaan normal saja, maka diharapkan tidak tidur sebelum sholat isya. Karena bisa jadi bablas nanti tidurnya. Habis maghrib, buka puasa, makan manis-manis, udah sholat maghrib, insulinnya naik, lemes badan, ngantuk keluar. Apa yang terjadi? Istirahat sejenak deh. Pasang alarm, bangun-bangun jam 11 malam. Ya. Itu alhamdulillah kalau masih bangun. Kalau nanti bangunnya pas sudah azan subuh, masya Allah. Ya. Jadi berbuka yang manis-manis secukupnya ya Pak. Kemudian berbicara atau berbincang-bincang setelah sholat isya ini disedikitkan. Kalau memang dibutuhkan itu diperbolehkan. Namun kalau dia terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Yang ada adalah nanti telat sholat subuhnya, telat bangun pada waktu subuh, atau mungkin sulit bangun malamnya untuk sholat tahajud. Ya. Sehingga kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka cukupkan habis sholat isya segera bisa langsung istirahat. Karena memang ketika kita beristirahat, tidur di malam hari itu kita memulihkan tubuh kita. Itulah waktu di mana kita memang perlu untuk memulihkan tubuh kita lagi. Ya. Jadi tidur malam itu diperlukan. Kalau bisa secukupnya. Cukup dengan untuk kita bisa beristirahat. Kalau kekurangan tidur malam yang ada terjadi juga paginya kurang sehat, emosional pun juga sulit dikendalikan. Ya, jadinya apa namanya tuh? Mood swing. Nah, itu dia. Baik. Kemudian adab yang berikutnya adalah berwudu sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kita berwudu dulu. Berwudu seperti wudunya sholat. Jadi yang mungkin apa ya? Jarang yang mungkin saya nggak tahu. Coba kita cek dulu deh. Bapak-bapak di sini kalau tidur wudu dulu nggak? Tadi malam deh gitu tidurnya. Wudu dulu nggak? Wudu. Ada, alhamdulillah. Yang muda-muda? Enggak. Bingung saya mau kata apa ini. Iya, harusnya yang muda lebih semangat lagi nih. Wah, saya harus wudu. Wah, nggak harus ya. Cuma maksudnya tekankan kata harus itu sebagai supaya kita membiasakan jiwa kita. Kalau nggak terbiasa emang sulit. Tapi kan untuk membiasakan diri itu butuh sedikit ada paksaan, motivasi. Nah, tanamkan kita harus menyesuaikan Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka li shalah." Kalau engkau mau tidur, maka berwudu terlebih dahulu seperti wudunya sholat. Jadi wudu dengan baik. Kalau mau tidur. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyampaikan, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fayata'ara minal lail fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang dia tidur lalu dia mengucapkan doa sebelum tidur atau membaca zikir yang dianjurkan sebelum tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Fata'arra minal lail, lalu dia ternyata bangun di malam hari. Fayas'alullaha khairan, lalu dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, itu coba luar biasa. Jadi ada hikmah yang besar di balik ternyata seorang yang berwudu sebelum tidur. Seandainya kita terbangun di malam hari, ya, kita minta sama Allah, Allah akan kasih apa yang kita minta. Nah ini, ya, apa namanya?
keistimewaan dari seorang itu berwudu sebelum tidur. Ya. Dan alhamdulillah, ya kemarin atau di beberapa eh, waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai mengusap khuf atau mengusap kaos kaki. Mas, waduh kalau harus wudhu dulu nih malam-malam dingin ya. Akhirnya sekarang suasananya juga dingin. Alhamdulillah sekarang kita udah mengerti. Ya, bisa pakai kaos kaki. Ya, ketika maghrib mungkin kita sholat, mau sholat itu wudhu dengan secara sempurna, pakai kaos kaki. Ya. Sehingga nanti sholat isya kalau batal pun kita tinggal mengusap kaos kaki kita. Berwudhu seperti biasa lalu mengusap kaos kaki. Datang waktu tidur, tinggal kita melakukan yang sama. Wudhu lagi, mengusap di atas kaos kaki, selesai. Jadi kita aman. Karena yang paling mudah merasa dingin itu dari kaki, ya, telapak kaki. Jadi kemudahan demi kemudahan sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau misalkan dingin ininya air, tinggal pakai kaos kaki. Mudah sekali sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan keistimewaan tadi kita lakukan langkah-langkah sebelumnya. Nah, gitu. Baik. Kemudian kemudian adab yang berikutnya adalah ini hadisnya agak panjang, dijadikan satu. Ada beberapa adab di dalamnya mengenai adab tidur. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka li shalah." Kalau kalian mau tidur maka wudulah terlebih dahulu seperti wudu untuk salat. Ini satu, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya, tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Yang kedua, adabnya adalah yang berikutnya yaitu tidur berbaring miring ke arah kanan. Tidur berbaring miring ke arah kanan. Jadi di sini tidak terlentang tapi miring ke kanan. Kemudian membaca doa mau tidur. Jadi ketika sudah berbaring mengarah ke kanan, ya posisinya udah miring, miring ke sisi kanan. Kemudian membaca doa. Doanya apa? Pak U? Bismillah. Allahumma amutu wahyak. Itu kayaknya paling populer ya. Ada lagi nggak sih yang lain? Itu kalau misalkan kita berikan level itu level 1. Bismillahirrahmanirrahim itu level 1. Levelnya ya TPA lah, itu level TPA. Kita harus naikkan dikit nih. Naikkan dikit. Kira-kira ada yang tahu nggak doanya? Oh, ayat kursi beda lagi. Ini doanya. Ayat kursi Masya Allah. Nanti kita akan ke sana. Ini sudah melangkah lebih maju nih. Visioner. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo kita mau kembali dulu ke doa. Ya, doanya ini cukup panjang. Kalau memang kita belum sempat menghafalnya nggak apa-apa. Bawa contekannya. Pakai HP kan biasa tuh sebelum tidur kita main HP dulu. Nah, daripada nonton YouTube nggak jelas kan, nah, mending baca doa itu. Nah, baca doanya. Apa doanya? Itu bisa dicari di internet juga banyak ya, insya Allah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan doanya. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt.
langsung hening nih. Maksudnya, wah itu baru dengar saya. Ada yang baru dengar? Baru dengar ya? Nggak apa-apa. Kita semua juga di sini sama-sama kita semua belajar. Yang penting adalah berusaha untuk mengamalkan. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Kalau kita sudah mengetahui ada doa yang lain, maka usahakan kita praktekkan itu. Tujuannya apa? Di antara tujuan yang ada adalah kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pahala tersendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca doanya, karena doanya maknanya luar biasa. Coba kita bedah sedikit. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan, wajah di sini maksudnya diriku. Aku serahkan diriku kepadamu. Artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur kita nyatakan kalau kita ini tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik. Lalu aku pasrahkan urusanku kepadamu. Tawakal kepada Allah. Urusan dunia mau tidur nih banyak urusannya sudah pasrahkan kepada Allah. Ya. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harapan akan rahmatmu dan takut akan siksamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada perlindungan dan keselamatan kecuali hanya kepadamu. Kita meyakinkan bahwa Allah satu-satunya tempat keselamatan, tempat kita minta perlindungan. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, yaitu Al-Quran. Wa bi nabiyyika alladzi arsalt, dan kepada nabimu yang engkau utus. Apa keistimewaan dari doa ini yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nabi SAW melanjutkan, fa in mutta min lailatik, kalau kamu meninggal pada malam itu dalam kondisi kamu tidur, udah baca doa tadi, fa anta 'alal fitrah, maka kamu meninggal di atas agama Islam, di atas fitrah. Coba. Dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kecolongan. Kita tidur nggak baca doa ini. Ya. Mas, boleh nggak sih digabungkan tadi doa yang versi yang ringan dengan versi yang tadi barusan kita baca? Boleh, nggak masalah. Ya. Hal ini namanya doa. Ya silakan. Baik. Nanti untuk lebih bisa menghafalnya begitu ya, itu silakan masing-masing di waktunya masing-masing. Tapi usahakan jamaah sekalian praktekkan. Percuma kita tahu ilmunya, tahu gitu ya, ya ada gitu, terus udah gitu masuk saku gitu. Mending sakunya rapat, kalau sakunya bolong gimana? Keluar semua, lupa. Oh nanti dikirimin di grup juga insya Allah. Nah ini yang jamaah yang belum masuk di grup, ada beberapa yang belum. Ya nanti bisa cari di internet, insya Allah ada doa yang tadi disampaikan ya. Beli buku zikir, nah, itu ada juga di situ insya Allah. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ada yang berikutnya mengibas, apa namanya? Mengibas ya, mengibas tempat tidur. Nah, sebelum tidur tuh ngibas dulu. Ngibas dulu tempat tidur ya. Mana buktinya? Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firasyah wal yusammillah." Kemudian ketika seorang itu mendatangi tempat tidurnya, maka
hendaknya dia mengibas, ya, mengibas tempat tidurnya dengan ujung pakaiannya. Kalau sekarang itu mungkin bisa pakai ya sapu lidi ya, sapu lidi bisa pakai sarung, sapu lidi sarung. Mungkin sekarang juga ada vakum khusus itu, khusus tempat tidur bisa. Monggo silahkan bebas. Kemudian dengan membaca bismillah. Nah, jangan lupa lagi digibas itu bismillah. Bismillah. Ya. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyih. Karena enggak tahu nih dia apa ada sesuatu di atas tempat tidurnya atau tidak. Ya. Bisa jadi ada debu, ada kotoran, ada ya kerikil-kerikil atau ada satu yang mungkin membahayakan, ya. Kita nggak tahu. Maka kalau bisa dikibas-kibas dulu tempat tidurnya. Bisa juga ada makhluk tak kasat mata di situ. Yang kita juga nggak tahu, lagi tiduran terus kita tindih. Nggak ada yang kita tahu, makanya dikibasi. Ya, kita baca bismillah. Fa idza arada yattaji' falyattaji' ala shiqqihil ayman. Kalau kalian mau tidur maka tidurlah berbaring dengan miring ke sisi kanan. Nah, mirip tadi ya sudah disampaikan. Kemudian membaca doa, wal yakul, lalu membaca doa. Doanya berbeda dari yang tadi. Ini versi yang beda lagi. Ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Mau tidurnya doanya banyak banget nih. Kalau misalkan hari ini tidurnya pakai doa ini deh. Besok doanya yang versi 2, besok doanya versi 3 itu. Masya Allah. Ya. Apalagi yang muda-muda nih bisa menghafal textbook gitu kan. Ya, mending menghafal doa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihafal. Ya, supaya tidurnya berkualitas. Nah, tidurnya berkualitas. Baik. Apa doanya? Nabi SAW berdoa, Subhanakallahumma Rabbi, bika wada'tu jambi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi faghfir laha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kata Nabi SAW, insya Allah tadi doanya juga ada di internet ya. Artinya adalah maha suci engkau ya Allah. Mau tidur kita puji Allah dulu. Luar biasa. Hanya dengan pertolonganmu aku meletakkan badanku. Dan hanya dengan pertolonganmu juga aku mengangkatnya. Ini yang paling menarik bagian ini. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau engkau ternyata ya menahan jiwaku, artinya nggak dikembalikan nih, alias qaid, alias lewat wafat, maka ampunilah aku. Ampunilah. Wa in arsaltaha, tapi kalau kamu mengembalikan jiwaku, artinya melepaskan di sini maksudnya mengembalikan jiwaku, maka jagalah aku. Bima tahfadzu bihi ibadakal shalihin. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Luar biasa. Ini yang doa yang luar biasa sekali. Kamu mau tidur kita puji Allah. Kita minta tolong sama Allah. Artinya kita tuh nggak berkuasa terhadap diri kita sendiri. Semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mau kita tidur, mau kita bangun dari tidur itu semua dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakuinya sebelum kita tidur. Kemudian kalau seandainya saya dimatikan, ampunilah dosa-dosa. Itu luar biasa. Karena kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang menjamin kita tuh bakal hidup atau bakal bangun gitu ya dari tidur kita. Namun kalau ternyata dikembalikan, kita masih diberikan kesempatan esok hari untuk melakukan ibadah, memperbaiki ibadah-ibadah kita, melakukan banyak amal soleh, bertobat kepada Allah, maka jagalah diriku. Sebagaimana Allah juga menjaga orang-orang yang saleh. Kita minta seperti itu supaya kita menjadi dari golongan orang-orang yang
orang yang saleh. Apalagi kita bulan Ramadan, doa kita ini termasuk doa yang diijabah. Ya. Mau tidur, sebentar Mas, kalau gitu ini doa ini boleh nggak sih kita kalau misalkan dibaca tidur siang? Misalnya nggak masalah. Namun yang ditekankan memang di malam hari. Karena di sini adalah hadisnya memang lafadznya adalah ketika memang mendatangi tempat tidur yang digunakan di malam hari. Namun kalaupun di siang hari tidak masalah. Ya. Ini namanya doa. Baik. Mungkin segitu dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Nafa'i bi qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.